Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Perencanaan Sarana Kerja Rekam Medis, Desain Meja dan Kursi Kerja. Dalam mata kuliah Perencanaan Unit Kerja Rekam Medis, dosen pengampu Novita Cahyaningrum, SKM MKM. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Akza Citra Guspita dengan NIM 2205212. Yang kedua ada saya sendiri, Esti Putramawati dengan NIM 2205224. Yang ketiga Maulana Karisma Ardiansyah dengan NIM 2205235. Yang keempat Serina Revita Aulia dengan NIM 2205246. Materi yang pertama akan saya sendiri yang bawakan. 1. Manajemen Perekam Medis dan Informasi Kesehatan atau PMIK. A. Definisi manajemen. Definisi manajemen menurut Chandra Yoga Aditama dalam bukunya Manajemen Administrasi Rumah Sakit edisi kedua tahun 2004 menyebutkan, manajemen adalah suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua ada, menurut G. Malahata, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan memimpin berbagai kegiatan suatu organisasi formal. Yang ketiga dapat dikatakan bahwa sebenarnya manajemen adalah proses mencapai tujuan melalui orang lain. Dari beberapa referensi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses mencapai tujuan melalui orang lain. Yang kedua, manajemen perencanaan sumber daya pada PMIK. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari suatu ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan pendukung lain memerlukan dana yang memadai. Tanpa peralatan, kegiatan apapun tidak dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Pedoman atau prosedur sangat diperlukan agar tenaga dapat bekerja sesuai langkah-langkah yang ditetapkan. Berbagai fasilitas yang diperlukan untuk terlaksananya pekerjaan di unit rekam medis dan informasi kesehatan. Suatu hal yang penting adalah perlu pemasaran unit rekam medis dan informasi kesehatan. Pemasaran di sini dapat diartikan sebagai performan unit yang berperan menghasilkan data dan informasi kesehatan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Maulana Karisma Ardiansyah. Dalam persaingan sebuah organisasi harus memiliki sumber daya yang tangguh. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi atau perusahaan tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi. Perusahaan ada 3 sumber daya strategis lain yang mutlak harus mereka miliki untuk dapat menjadi sebuah perusahaan unggul, yaitu pertama, financial resource, yaitu sumber daya berbentuk dana atau modal finansial yang dimiliki. Yang kedua, human resource, yaitu sumber daya yang berasal dari berbagai manusia yang secara tepat dapat disebut sebagai modal insani. Dan yang ketiga, informational resource, yaitu sumber daya yang berasal dari berbagai informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis maupun taktis. Nomor 3 yaitu perencanaan sarana, desain meja dan kursi di unit RMIK. Dalam pengelolaan rekam medis perlu memperhatikan ergonomi, karena untuk mempermudah tata kerja dalam mencapai efisiensi dan efektivitas kerja.
Ergonomi dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja suatu institusi atau organisasi, serta juga berpengaruh terhadap kelelahan kerja, yaitu sikap dan cara kerja seseorang. Contohnya, posisi duduk saat kerja didukung dengan peralatan dan tata letak yang dirancang secara ergonomi, maka akan lebih nyaman untuk melakukan suatu pekerjaan dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. A. Prinsip ergonomi. Yang pertama, sikap tubuh dalam pekerjaan sangat dipengaruhi oleh bentuk, susunan, ukuran, dan penempatan mesin-mesin, penempatan alat-alat, penunjuk, dan cara-cara menjalankan mesin. Yang kedua, sikap duduk yang baik adalah sikap duduk yang tegak dengan diselingi istirahat sedikit membungkuk. Yang ketiga, tempat duduk yang baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tinggi dataran duduk dapat diatur dengan papan kaki agar sesuai dengan tinggi lutut dan paha dalam keadaan datar. Yang kedua, tinggi papan sandaran dapat diatur dan menekan pada punggung. Yang ketiga, lebar papan duduk minimal 35 cm. Yang keempat, kemampuan seseorang bekerja seharinya adalah 8-10 jam. Lebih dari itu, efisiensi dan kualitas kerja sangat menurun. Kemudian yang B, yaitu perencanaan manajemen ruang tempat pendaftaran dan unit kerja rekam medik. 1. Desain kursi kerja. Pekerjaan sejauh mungkin harus dilakukan sambil duduk. Pemakaian kursi yang tepat tidak menyebabkan keluhan-keluhan pada tenaga kerja. Ukuran-ukuran kursi yang baik misalnya sebagai berikut, yaitu tinggi alas duduk sebaiknya dapat disetel antara 38-48 cm. Juga bisa memakai tambahan alas kaki. Yang kedua yaitu tompangan pinggang dapat disetel ke atas, ke bawah dan bergerak 8-12 cm di atas alas duduk. Kemudian yang ketiga, dalamnya tumpangan pinggang adalah 35-38 cm dari ujung dapan alas duduk. Yang keempat, dalamnya alas duduk yaitu 36 cm. Dan yang kelima, kursi harus stabil dan tidak goyang atau bergerak. Yang keenam, kursi harus memungkinkan cukup memberikan kebebasan bagi gerakan khusus. Yang kedua, desain meja kerja. Dalam perencanaan suatu meja kerja perlu disediakan cukup ruangan bagi peralatan, perlengkapan kerja, aneka kerja, dan aneka tempat penyimpanan bahan agar gerakan tidak mengganggu. Meja kerja yang paling ideal yaitu meja kerja yang dapat disetel menurut tinggi tenaga kerja yang bersangkutan. Ukuran-ukuran meja kerja yang baik misalnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tinggi meja kerja adalah 54-58 cm yang diukur dari permukaan dari meja sampai ke lantai. Dan yang kedua, tinggi permukaan atas dari meja dibuat setinggi siku dan disesuaikan dengan sikap tubuh pada waktu bekerja. 3. Tebal daun meja dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kebebasan bergerak pada kaki. 4. Permukaan meja rata dan tidak menyilaukan. 5. Lebar meja diukur dari pekerjaan ke arah depan dengan ukuran kurang lebih 80 cm. Penataan meja kerja di IRM juga harus sesuai dengan urutan kerja dari unit rekam medik lainnya agar dapat meningkatkan kualitas mutu pelayanan dokumen rekam medik itu sendiri. Penataan meja kerja yang baik misalnya sebagai berikut. Yang
Yang pertama, peralatan kerja hendaknya dekat dengan penggunanya. Yang kedua, meja para pekerja sebisa mungkin menghadap ke arah yang sama dan berjarak 70-80 cm. Yang ketiga, setiap petugas sebisa mungkin membutuhkan 2,1 mm termasuk ruang untuk peralatan dan jalan. Yang keempat, sebaiknya tidak menempatkan ruang filling dekat dengan pintu utama ruang kerja karena untuk mengurangi kemungkinan masuknya orang yang tidak berwenang. Yang kelima, pekerjaan transkripsi termasuk yang banyak menimbulkan suara sehingga perlu dikelompokkan di suatu ruangan. Yang keenam, pekerjaan coding umumnya membutuhkan area kerja yang lebih tenang untuk konsentrasi. Yang ketujuh, petugas yang sering terlibat kontak dengan pasien atau dengan petugas lainnya sebaiknya ditempatkan di dekat pintu masuk ruangan. Yang kedelapan, jalur atau gang utama sebaiknya minimal 1,5 meter dan jalur lainnya minimal selebar 90 cm. Contoh kasus yang bisa diambil adalah dari penelitian yang dilakukan Purwanto yang berisi analisis penataan meja kerja berdasarkan aspek workflow dan workspace bagian rekamedik di Rumah Sakit Panti Waluyo. Menurut penelitian Purwanto, workflow berarti alur kerja dan dari bagian unit suatu institusi. Alur dokumen di sub bagian rekamedik pertama kali diserahkan ke bagian assembling. Setelah itu ke bagian coding, indexing, setelah itu ke bagian analyzing dan reporting. Kemudian dokumen rekamedik akan disimpan ke bagian filling. Masing-masing sub bagian tersebut saling bekerja sama dalam mendokumentasikan dokumen rekamedis. Bagian assembling akan mengurutkan, merapikan, melengkapi data pasien dan pengisian masing-masing lembar rekamedik. Setelah di-assembling, dokumen rekamedik diserahkan ke bagian coding dan indexing. Dokumen rekamedik selanjutnya akan diolah di bagian analyzing dan reporting, kemudian dokumen rekamedik di-map dan disimpan di bagian filling oleh petugas. Baiklah, saya Selina Revita Aulia akan melanjutkan presentasi materi dari materi kelompok kami. Pengaturan meja kerja di subbagian rekamedik di Rumah Sakit Panti Waluyo, Surakarta tidak sesuai dengan protap, yaitu dimulai dari meja administrasi 1, meja administrasi 2, meja filling rawat inap, meja assembling, meja analyzing, dan reporting, meja kepala rekamedik, sehingga penataan meja kerja di subbagian rekamedik yang sesuai dimulai dari meja administrasi 1, meja administrasi 2, meja assembling, meja coding dan index, meja analyzing dan reporting, meja filling. Selanjutnya, gang atau jalur antar meja yang direkomendasikan yaitu minimal 90 cm. Gang meja administrasi 1 dengan administrasi 2 sebesar 60 cm. Administrasi 2 dengan filling sebesar 60 cm. Filling dengan assembling sebesar 60 cm. Assembling dengan analyzing dan reporting sebesar 60 cm. Gang atau jalur tersebut belum memenuhi standar, sedangkan antara meja analyzing dan reporting dengan kepala subbagian rekamedik berhimpitan, sehingga tidak ada gang atau jalur. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengelolaan rekamedis perlu diperhatikan ergonomi. Ergonomi adalah suatu upaya dalam bentuk ilmu, teknologi, dan seni untuk menyerasikan peralatan, mesin, pekerjaan, sistem, organisasi, dan lingkungan dengan kemampuan, keahlian, dan keterbatasan manusia, sehingga tercapai satu kondisi dan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, efisien, dan produktif, melalui pemanfaatan fungsional tubuh manusia secara optimal dan maksimal. Sarana kerja di subbagian rekamedik yang meliputi meja dan kursi belum ergonomis. Penataan meja kerja di subbagian rekamedik tidak sesuai dengan alur kerja.
penataan meja kerja di subbagian rekam medik yang berdasarkan workspace, yaitu administrasi 1, administrasi 2, filling rawat inap, assembling dan gang utama tidak sesuai dengan ukuran yang direkomendasikan. Dan penataan meja kerja di subbagian rekam medik rumah sakit belum sesuai dengan workflow dan workspace, sehingga perlu didesain ulang. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan pengucapan atau kesalahan penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dari penyampaian materi ini bisa bermanfaat bagi para penonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.